Selamat hari Minggu teman-teman. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai kebaktian online kita. Tapi sebelumnya saya mau mengundang teman-teman untuk bersatu teduh sejenak dan nanti akan kita mulai kebaktiannya. Ya, teman-teman, sebagai lagu pembuka kita, marilah kita nyanyi lagu Satukan Hati Kami. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya, teman-teman, pada hari Minggu ini tema kita adalah nilai diri dan nilai kerajaan Allah yang didasarkan dari Markus 1 ayat 14 sampai 20 yang akan diperdalam oleh Bapak Pendeta Nathan. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita sudah mulai masuk nih ke dalam pengakuan dosa. Sekarang saya mau mengundang teman-teman untuk berdoa mengakui dosanya secara masing-masing di rumah, dan nanti akan saya tutup dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, pada kesempatan ini, kami mau ya Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan ya Tuhan dalam beberapa waktu akhir ini. Ya Tuhan, kami sadar ya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan merupakan sesuatu yang salah ya Tuhan, dan mungkin melukai hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mau mengakui ya Tuhan kesalahan kami. Kami mau meminta maaf ya Tuhan. Ya Tuhan, mohon maafkan kami. Dan Tuhan,
pada kesempatan ini juga kami mau ya Tuhan untuk belajar untuk tidak melakukan dosa-dosa yang sudah kami lakukan ya Tuhan pada hari-hari sebelumnya. Ya Tuhan, tolong ajarkan kami ya Tuhan supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah mengakui dosa kita, sekarang kita mau masuk nih ke dalam berita anugerah. Berita anugerah kita pada hari ini diambil dari Matius 6 ayat 33 dan 34. Yang bunyinya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah berita anugerah. Syukur kepada Allah. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita udah masuk nih ke dalam khotbah. Tapi sebelumnya, ayo kita sama-sama persiapkan hati kita sambil kita nyanyi lagu Janjimu Seperti Fajar. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara hidup kami. Sekarang ini kami menyediakan hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami tetap berada dalam kebenaran firman Tuhan. Berikanlah juga ketenangan hati dan pikiran kepada kami, agar segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan bisa kami halau. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Markus 1 ayat 14 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Rekan-rekan muda GKI Taman Cibunut Bandung, di zaman Tuhan Yesus itu setidaknya ada 4 golongan besar atau 4 kelompok besar. Kelompok yang pertama adalah kelompok para imam, ya, atau biasanya disebut sebagai kelompok Saduki. Nah, mereka ini adalah para rohaniwan yang kalau dalam sejarah Israel ini mereka berasal dari suku Lewi, di mana pekerjaannya sehari-hari adalah di bait Allah, mengantarkan persembahan yang dibawa oleh orang-orang Yahudi kepada Allah. Bukan hanya orang-orang Saduki, ada juga kelompok yang kedua, yaitu mereka yang berasal dari kelompok Zelot, yaitu orang-orang Yahudi biasa atau masyarakat biasa, di mana mereka ini punya idealisme. Idealismenya itu adalah saya mau memerdekakan bangsa Yahudi dari penindasan kekaisaran Romawi. Dan mereka biasanya melegalkan segala bentuk perjuangan, termasuk juga kekerasan. Ada juga golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini lebih adem. Namanya golongan Eseni. Golongan Eseni ini lebih memilih hidup menjauhkan diri dari peperangan, dan mereka lebih suka hidup menenangkan diri di padang gurun. Jadi mereka ini adalah kaum asketis, kaum petapa. Mereka yang menekankan disiplin rohani, ya, sedemikian rupa sehingga hilanglah keinginan-keinginan duniawi dalam hati dan pikiran mereka. Nah, kalau di dalam Alkitab, orang Eseni ini adalah Yohanes Pembaptis yang kita tahu makanannya adalah makanan-makanan yang memang disediakan oleh alam, ya, dan tinggalnya juga di padang gurun. Nah,
Ini adalah golongan S ini. Golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang pinter, cendekiawan, orang-orang cerdas. Mereka disebut sebagai golongan Farisi, dari kata perus, dari bahasa Yunani yang artinya penjelasan. Jadi orang-orang Farisi ini adalah orang-orang Yahudi yang sekolahnya tinggi. Dan mereka menguasai hukum Taurat beserta tafsiran-tafsirannya. Bukan hanya menguasai, tapi mereka menghafal dan mengetahui, ya, menghafal dengan detail setiap bagian di dalam hukum Taurat. Luar biasa. Seperti yang kita tahu, rekan-rekan muda, untuk menjadi seorang Farisi atau orang yang ahli dalam bidang hukum Taurat, orang-orang Yahudi itu dari sejak kecil harus masuk sekolah Yahudi, di mana sekolah Yahudi itu ada 3 tingkatan. Dan 3 tingkatannya ini tidak main-main, ketat sekali dan sulit sekali. Jadi di usia mereka yang ke-6, jadi sudah 6 tahun, mereka harus masuk ke dalam tahap pendidikan yang disebut dengan Bet HaSefer, atau biasanya disebut sebagai rumah buku. Dari usia 6 sampai 12 tahun, mereka harus belajar menghafal secara harafiah setiap kata-kata, setiap kalimat, tidak boleh salah kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab harus dihafalkan dari usia 6 sampai 12 tahun. Ketika mereka selama mereka usia 6 sampai 12 tahun. Jadi kita bisa bayangkan kira-kira 6 tahun lamanya mereka harus bisa ngafalin kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, 5 kitab itu. Nah, nanti rabi mereka itu akan menguji. Misalnya yang masuk itu ada 100 orang. Nah, mereka itu akan menguji. Wah, kayaknya yang lolos ini hanya 50 orang yang bisa menghafalkan, tidak ada salahnya. Jadi 50 orang inilah yang kemudian dipegang untuk melanjutkan pendidikan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang disebut dengan Bet Hamidras atau rumah pengajaran. Bagaimana untuk 50 orang lainnya yang tidak lolos? 50 orang lainnya yang tidak lolos kembali kepada orang tua mereka dan menjadi pekerja biasa. Ada yang menjadi nelayan, ada yang menjadi gembala, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang the best ini, anak-anak the best ini, kemudian melanjutkan pendidikan mereka di Bet Midras atau rumah pengajaran, di mana mereka harus belajar atau menghafalkan bagian kitab yang lebih banyak lagi. Kalau di usia mereka 6-12, hanya kitab Kejadian sampai Ulangan. Nah, sekarang di Bet Midras, mereka harus menghafalkan kitab Kejadian sampai Maliaki. Wah, modar gitu ya. Gimana caranya ya? Kita 2-3 ayat aja lupa. Hafalin hari ini, besok ditanya udah lupa. Gitu ya. Ini anak usia 12 tahun, itu sampai mereka 15 tahun ya, 3 tahun mereka, itu harus ngafalin sampai Maleaki. Bukan main susahnya. Oleh karena itu, ketika di hari kelulusan mereka diuji, itu dari 50 orang mungkin cuma 10 yang lulus. Karena ya kita bisa lihat sendiri kitab Perjanjian Lama ini lebih tebal daripada kitab Perjanjian Baru. Dan setebal itulah dihafalkan oleh anak-anak yang usianya 12 sampai 15 tahun ini. Nah, mereka yang lolos anggaplah 10 orang gitu ya dari 50. Ini nanti akan direkomendasikan oleh rabi mereka atau guru mereka ke sekolah yang tingkatnya lebih tinggi, yaitu disebutnya sebagai Bet HaTalmud atau rumah para guru. Jadi mereka ini levelnya sudah hampir disejajarkan dengan para guru. Nah, jadi mereka di situ menempuh pendidikan paling lama 15 tahun. Jadi kalau lulus dari Bet Midras usia 15, maka 15 tahun berikutnya adalah usia 30. Baru tuh lulus 30 tahun. Ngapain di Bet Hamidras, di Bet HaTalmud ini ngapain mereka? Mereka ini bukan menghafalkan seperti di tingkat pertama atau di tingkat kedua. Mereka ini harus belajar tafsirannya. Belajar tentang pesan-pesan di balik teks-teks yang tertulis. Jadi udah belajar tentang pesan-pesan apa yang ada di balik teks yang mereka hafalkan di 2 tahun sebelumnya, di 2 tingkatan pendidikan sebelumnya. Jadi lebih advance. Ya, mereka belajar banyak literatur dan literatur ini dibandingkan
Dan dipeganglah tafsiran mana nih untuk bacaan sekian, untuk bacaan apa. Ya. Nah inilah yang dilakukan oleh mereka selama 15 tahun. Nah nanti setelah mereka memasuki usia 30 tahun, rabi mereka ini nanti akan menguji mereka. Dan kalau mereka lulus ujian, nanti rabinya ini akan mengatakan leh aharai, yang artinya ikutlah aku. Nah maksudnya adalah di saat itulah seorang anak Yahudi yang sudah menempuh 3 tingkatan pendidikan Yahudi menjadi seorang yang disebut sebagai ahli Taurat. Jadi le aharai ikutlah aku itu adalah penobatan, ya, atau penetapan seseorang menjadi seseorang yang mandiri secara teologis, pemahaman Taurat, dan dikategorikan sebagai orang yang ahli. Nah, jadi kata le aharai atau ikutlah aku itu adalah kata penentu seseorang ini bisa menjadi ahli agama yang mandiri dan berintegritas, kira-kira seperti itu. Kalau kita membaca kisah Tuhan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus sedang jalan, lalu dia berjumpa dengan calon murid-muridnya. Dia adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Siapa mereka itu? Apa pekerjaan mereka? Nelayan. Nelayan itu sudah mengindikasikan kepada kita bahwa mereka ini tidak lulus dalam pendidikan 3 tingkat orang-orang Yahudi. Mungkin di tingkat kedua atau di tingkat ketiga, karena mereka mengerjakan sesuatu yang sebetulnya tidak dikerjakan oleh seorang ahli-ahli Taurat. Pekerjaan kasar. Jadi bisa dibilang, ya Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ini sebetulnya adalah orang-orang pinggiran. Bukan orang-orang the best, orang-orang yang melewati pendidikan Yahudi. Tetapi yang luar biasa yang menarik adalah Yesus mengatakan kepada mereka, leh aharai, ikutlah aku. Luar biasa. Padahal kata-kata itu hanya disampaikan kepada orang yang the best, yang berpendidikan hebat, yang sudah lulus dari 3 tahap pendidikan Yahudi yang sangat berat dan ketat itu. Ya. Nah biasanya yang sampai lulus itu dari 10, itu mungkin bisa 1 atau 2. Gitu. Jadi bayangkan 100 yang lulus 1. Gitu ya. Selama kurang lebih 20 tahunan, 100 yang daftar, 1 yang lulus. Nah tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, Andreas, Yakobus, ya, dan Yohanes ini, leh aharai, ikutlah aku. Artinya pada saat itu, sekalipun masyarakat mengkategorikan 4 orang ini sebagai orang-orang biasa, yang hanya mengerjakan pekerjaan kasar, orang-orang pinggiran, ya mau dikatakan ya orang-orang bodoh seperti itu ya pada masa itu ya. Tetapi ternyata Yesus mau memanggil mereka dan mengatakan leh aharai. Itu artinya Tuhan Yesus menempatkan 4 orang ini yang adalah murid-muridnya itu sama berharganya dengan orang-orang Yahudi yang lulus dari 3 tingkatan itu selama berpuluhan tahun. Jadi luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus memposisikan murid-muridnya yang dipandang biasa-biasa saja atau yang dipandang kecil pada masa itu sebagai sosok yang berharga dengan mengatakan leh aharai. Makanya mereka langsung ikut. Karena mereka tahu itu kata-kata yang diucapkan rabi. Rabi Yahudi buat orang-orang yang dipandang layak, pinter, cerdas pada generasinya. Nah tetapi mereka, wah saya ini orang kecil tapi saya dipanggil, jadi saya mau melayani. Ya. Nah di sini apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mirip-mirip seperti yang dilakukan oleh Samuel. Kalau rekan-rekan muda tahu ya kisah Samuel, di mana pada saat itu Allah memerintahkan Samuel untuk mencari calon raja pengganti. Waktu itu ada Saul. Saul masih memimpin tetapi Saul ini kurang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Allah berkata kepada Samuel, carilah raja yang kupilih, yang baik. Carilah Isai di Bethlehem. Di sana dia punya anak-anak dan salah satunya adalah mereka yang akan menjadi pengganti dari Saul. Nah ketika Samuel ke Bethlehem dan berjumpa dengan Isai, Isai itu kemudian memperlihatkan anak-anaknya, menawarkan anak-anaknya karena banyak ya. Itu yang bagus-bagus, yang badannya besar, perawakannya tinggi, terus penampilannya meyakinkan dan percaya diri, nampak percaya diri. Tetapi kemudian Samuel berkata kepada Isai
yang menawarkan anak-anaknya yang hebat-hebat ini. Prioritas utama, wah gitu ya. Ngomong seperti ini, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku, Tuhan maksudnya ya, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kalau kita sangkut pautkan dengan apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, mereka itu orang kecil di mata kita. Kelihatannya orang kecil, tapi bagi Tuhan Yesus, dia bisa melihat menembus jauh dari apa yang kelihatan. Tuhan Yesus melihat hati, oh saya tahu nih orang ini seperti apa. Oleh karena itu, dialah yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Dia melihat hati ketika memanggil kita untuk melayani dia. Ya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita semua dipanggil pelayanan oleh Tuhan, hey, jadi komisi remaja ya, hey, jadi komisi pemuda ya, hey, jadi panitia ya, ayo gabung pelayanan, kita bangun GKI Taman Cibunut. Sebetulnya Tuhan itu melihat hati. Bisa aja orang-orang yang manggil kita untuk pelayanan itu lihatnya penampilan fisik, kayaknya dia jago nih mimpin PA, kayaknya dia jago nih jadi liturgos, main musik. Itu ukuran manusia. Tapi sebenarnya di dalam prosesnya Tuhan melihat hati. Oleh karena itu, mereka yang dipanggil oleh Tuhan biasanya nanti akan diuji dalam perjalanan hidupnya. Ya, mana nih yang harus kulakukan? Aku harus menjawab panggilan ini atau tidak? Apakah aku sudah selesai dengan diriku sendiri? Apa yang harus kukerjakan kalau nanti aku mengatakan ya ketika aku siap untuk melayani Tuhan, gitu. Ya, nah di sini Tuhan melihat hati. Ya, ada nih ya orang yang pembawaannya, wah kelihatannya dia mau nih pelayanan, tapi ternyata dia tidak terpilih juga sebagai pelayan Tuhan. Ya. Dan ternyata orang-orang yang, saya kayaknya nggak mau deh, dia ternyata yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang dinilai oleh manusia hebat, bagus, recommended, tapi ternyata Tuhan tidak menginginkannya. Kenapa? Sekali lagi, Tuhan melihat hati. Rekan-rekan muda, inilah yang perlu kita lihat dalam diri kita ketika kita menilai diri kita masing-masing. Kita ini di hadapan Tuhan adalah sosok yang berharga. Ya. Sekalipun mungkin kita menganggap diri kita ini, saya ini nggak bisa apa-apa. Masih ada orang yang lebih hebat, lebih pro. Saya ini, udahlah, saya mah orang yang tidak ada yang bisa dibanggakan kalau dibandingkan A atau B atau C. Ya. Tapi sebetulnya tidak demikian kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan itu kita berharga semuanya. Ya. Sekalipun misalnya ada orang yang sekolahnya lebih tinggi, kita sekolahnya biasa-biasa saja. Di mata Tuhan dua-duanya sama. Ya. Dua-duanya sama-sama berharga. Ya. Oleh karena itu kita mesti memandang diri kita sebagai sosok yang berharga. Ya. Lihatlah diri kita sebagai ciptaan yang berharga juga di hadapan Tuhan. Ya. Kalau misalnya kita merasa, wah kita ini kecil dan lain sebagainya, buang pikiran itu. Isilah pikiran kita dengan syukur kepada Tuhan bahwa kita ini masih diberikan kehidupan dan banyak hal-hal lain yang bisa kita syukuri. Ya. Apa sih yang sebetulnya bisa menolong kita memandang diri kita ini sebagai sosok yang berharga? Sebetulnya, ya, tanda bahwa kita ini berharga di mata Tuhan adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi partnernya, untuk menjadi tangan kanan dan tangan kirinya menghadirkan kasih di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita hidup di dunia ini, kita menjalankan perintah Tuhan yaitu mengasihi, sebetulnya kita sedang menjadi orang-orang yang sedang dihargai oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau misalnya kita tidak menjalankan kasih itu, kita tidak menjadi tangan Kristus di dunia ini menyebarkan kasih itu, artinya kita sudah menodai nilai diri kita. Ya. Karena itulah tugas kita kan dipanggil oleh Tuhan mewartakan nilai-nilai kerajaan sorga. Artinya kita jadi tangan kiri dan tangan kanan Tuhan untuk mewujudkan kasih di dunia ini. Kalau kita tidak menjalankan peran itu, artinya kita sedang menodai diri kita sendiri. Padahal Tuhan sudah mempercayakan tugas itu kepada kita. Rekan-rekan muda, inilah yang menjadi renungan dan refleksi bagi kita sekarang ini. Marilah kita bersama-sama memandang diri kita sebagai sesuatu yang berharga, sebagai gambaran yang begitu mulia di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempercayakan kepada kita untuk menjadi partnernya, menjadi tangan kanan dan tangan kirinya, menghadirkan kasih di dunia ini. Oleh karena itu, sudah semestinya lah
dalam rangka menghargai kehidupan kita, menghargai tubuh kita sendiri, marilah kita mewujudkan kasih di dunia ini sebagai langkah kita untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dan meneguhkan kita sebagai anak-anak muda. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Kau taburkan kepada kami. Engkau mengingatkan kami agar kami memandang diri kami berharga di hadapan Tuhan. Karena Tuhan telah mempercayakan tugas pelayanan kepada kami, yaitu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Berbagi kasih kepada semua orang. Ajarkanlah kami Tuhan agar kami dapat menghargai hidup dan tubuh kami ini dengan benar-benar memperjuangkan kasih dalam keseharian kami. Kami tahu itu tidak mudah, itu sulit, banyak tantangan. Tetapi ketika Tuhan mendampingi kami di dalam Roh Kudus, maka kami memperoleh kekuatan, bahkan jalan keluar, supaya kami tetap bisa mewujudkan kasih yang Tuhan tugaskan kepada kami untuk kami wujudkan dalam keseharian kami. Tuhan Yesus Kristus, dalam syafaat ini kami juga berdoa terkhusus untuk kehidupan kami sebagai anak-anak muda-Mu yang menempuh pendidikan di sekolah kami masing-masing, di mana kami mengikuti metode pembelajaran yang berbeda, yaitu pembelajaran jarak jauh dengan metode online. Berikanlah hikmat kepada kami agar kami dapat mengikuti pendidikan itu dengan baik, metode-metode ini dengan baik, mendukungnya senantiasa, sehingga tidak ada pembelajaran yang terlewat dan kami tetap mendapatkan ilmu pengetahuan yang bisa membekali kami dalam menjalankan hari-hari kami di dunia nanti. Kami juga berdoa bagi guru-guru kami, berikanlah kesehatan kepada mereka, kesabaran dalam proses pendidikan dengan metode ini. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap anak-anak muda yang dimana mereka sudah masuk ke universitas-universitas, berikanlah mereka kesabaran, ketabahan juga dalam menempuh pendidikan dengan cara yang berbeda. Biarkanlah mereka juga dapat menuntaskan setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh dosen-dosen mereka kepada mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak muda-Mu yang berada di tempat bekerja. Kami percaya bahwa pekerjaan ini adalah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bukan semata-mata mereka mencari dan menemukannya, dan mereka dapat mencari nafkah, tetapi bagian dari misi Tuhan kepada mereka, supaya mereka bisa menjadi garam dan terang, dan bisa menjadi berkat di tengah lingkungan di mana mereka bekerja. Berkatilah pekerjaan tangan mereka Tuhan, agar mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak muda-Mu yang sedang menjalin hubungan percintaan, yang mereka di mana belajar untuk berkomitmen, mengenal satu sama lain. Kiranya Tuhan jaga kekudusan mereka, agar mereka tahu batasannya bagaimana menjalin relasi di usia mereka sekarang ini. Dan tentu biarlah Tuhan sendiri yang mengawal dan mengawasi setiap relasi-relasi cinta yang sedang dibangun dan dijalin oleh mereka. Tuhan Yesus Kristus,
Kiranya juga Engkau memberkati GKI Taman Cibunut Bandung ini. Anak-anak mudamu yang Engkau panggil untuk membangun gereja ini. Kiranya Engkau terus bakar semangatnya supaya mereka memiliki ide-ide yang baru, ide dan semangat untuk mewujudkan ide-ide itu demi pengembangan pelayanan anak-anak muda di GKI Taman Cibunut Bandung ini. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Jauhkanlah kami senantiasa dari sakit penyakit. Sekalipun sekarang kami ini sedang berhadapan dengan pandemi, biarlah Tuhan yang melingkupi kami dan menjauhkan kami dari ancaman-ancaman itu. Berkatilah keluarga-keluarga kami. Berkatilah juga setiap orang yang berperan dalam pembatasan atau melawan virus ini. Supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka pun juga bisa menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa selepas ibadah ini, Engkau akan membimbing kami dan menuntun kami, agar hidup kami menjadi berkat sebagai tangan kanan dan tangan kiri Tuhan untuk menghadirkan kasih di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita udah masuk nih ke dalam persembahan. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahannya, teman-teman dapat meng-scan QR code yang nanti akan ditampilkan di layar teman-teman masing-masing. Atau teman-teman bisa lihat ini, deskripsi di bawah video ini nanti, yang di dalamnya akan ada rekening bank. Nah teman-teman, bacaan persembahan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Yang bunyinya adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, untuk persembahan ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa ya Tuhan mengenai persembahan yang sudah kami kumpulkan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami pada hari ini bisa bangun lagi dengan pagi, bisa menghirup udara segar, bertemu keluarga dan teman-teman yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Ya Tuhan, persembahan ini adalah sebagai Tuhan dari rasa syukur kami terhadap berkat-Mu yang sudah Kau berikan. Ya Tuhan, kiranya berkati ya Tuhan persembahan ini, supaya persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, kita udah mau masuk nih ke dalam penghujung kebaktian, tapi sebelumnya ada beberapa hal nih yang aku mau bagiin ke teman-teman terhadap khotbah yang tadi udah disampaikan sama Kak Nathan. Nah, aku tuh dapat ini bahwa murid-murid pertama Tuhan Yesus tuh ternyata orang kecil pada masanya. Tapi Tuhan Yesus tetap ngajak mereka untuk mengikutinya. Nah, Tuhan tuh sebetulnya nggak pernah ngelihat luarnya orang, tapi Tuhan melihat hati, ngelihat ketulusan kita masing-masing. Di mata Tuhan, kita semua berharga, karena bukan hal duniawi yang dilihat Tuhan, tapi hati kita. Tuhan ingin kita menjalankan misinya, yaitu mengasihi lingkungan kita masing-masing. Dengan menjalankan peran itu, kita dijadikan tangan kanan Tuhan. Kita dipercaya sama Tuhan, teman-teman. Kita semua spesial dan berharga di matanya. Kita adalah partner kasih Tuhan. Nah, karena itu teman-teman, kita jangan pernah minder dalam kehidupan ini. Kita pasti bisa. Ingat aja bahwa Tuhan percaya sama kita masing-masing. Nah, mungkin itu sih yang aku dapat. Nah, teman-teman nih, sebagai lagu penutup, kita mau nyanyi lagu doa kami. Sekalian juga ya teman-teman kita berdoa, karena tahu kan sekarang COVID lagi ya tinggi-tingginya kasusnya. Oleh karena itu teman-teman, mari kita nyanyi lagu doa kami.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu mulia. Satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, ibadah hari Minggu kita sudah selesai. Sama hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Selalu sehat ya, jaga kesehatan.